Halo anak-anak semuanya, selamat datang kembali di video pembelajaran seni budaya. Bagaimana kabar kalian semua? Saya harap kita dalam keadaan baik. Di video sebelumnya kita telah mempelajari tentang pertunjukan musik dalam permainan musik. Di situ kita telah membahas tentang konsep dasar pertunjukan, eksplorasi musik, gerak dalam permainan musik, serta contoh dari pertunjukan musik. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Dan di video sebelumnya, kita telah membahas tentang gerak dalam permainan musik. Yang sudah saya katakan bahwa gerak dalam permainan musik merupakan cikal bakal dari sebuah tarian yang ada di sebuah kebudayaan yang tersebar di Indonesia. Dan di video kita kali ini atau di pertemuan keempat, kita masuk ke dalam materi pembelajaran gerak dasar tari. Di dalam materi gerak dasar tari, kita akan membahas bagian-bagian dari materi ini. Yang pertama yaitu konsep gerak tari, teknik gerak tari, dan prosedur gerak tari. Dalam pemahaman konsep gerak tari, dijelaskan bahwa setiap tarian memiliki ciri khas atau keunikan geraknya masing-masing. Dan sehingga gerak tari tidak hanya terpaku pada gerak tari baku, melainkan gerak tari dapat dikembangkan menjadi sebuah tari kreasi baru. Karena perlu diketahui bahwa elemen utama dalam tari adalah gerak, yaitu gerak-gerak yang memiliki nilai ritmis tertentu dan erat hubungannya dengan tempo dan dinamika gerak. Jadi, sebuah gerak yang akan dituangkan ke dalam sebuah tarian memiliki tempo dan ritmis sehingga bisa menentukan setiap gerakan yang akan dimunculkan dalam sebuah tarian. Di dalam gerak terkandung sebuah tenaga ataupun energi yang mencangkup ruang dan waktu. Yang artinya gejala yang ditimbulkan gerak merupakan tenaga dan bergerak, yang berarti menggunakan ruang dan membutuhkan waktu ketika sebuah gerak sedang berlangsung. Karena perlu diketahui bahwa pada dasarnya gerak adalah materi dasar dari tari, dan pada hakikatnya setiap manusia dapat bergerak, sehingga dapat menari. Tari tidak menggunakan sarana lain, kecuali tubuh manusia itu sendiri yang menghasilkan gerak. Jadi intinya, tari itu lahir menggunakan sebuah tubuh manusia, sehingga bisa menghasilkan sebuah gerakan. Di sini saya akan memaparkan beberapa penjelasan mengenai gerak murni yang terdapat pada tari tradisi. Yang pertama, gerak pada dasar kaki, yaitu andeng-andeng dalam tradisi Jawa, adalah kesiapan sikap dasar kaki pada saat mulai menari. Yang kedua, Wedi Kengser dan Seser. Wedi Kengser dan Seser merupakan sebuah gerak tari tradisi yang berbeda daerah. Yang pertama Jawa dan yang kedua Sunda. Merupakan sebuah gerak menggeser telapak kaki ke samping kanan dan kiri. Dan yang ketiga adalah trecet, merupakan gerak bergeser ke samping atau kiri atau kanan dengan kaki jinjit dan lutut ditekuk. Dan yang keempat adalah trisik. Dalam tradisi Jawa adalah gerakan berpindah tempat, maju mundur dan berputar dengan berlari kecil, jinjit, dan tubuh agak merendah. Selanjutnya, pada gerak dasar tari bagian tangan dan lengan terdapat gerakan nginting, nyumprit dalam tradisi Sunda, menyumprit dalam tradisi Jawa, ngerayung, pablang, dan kewer dalam tradisi Betawi, capang dalam tradisi Sunda, dan gerak ukel. Serta pada gerak dasar tari bagian kepala, yang pertama adalah gilek, adalah kepala membuat lengkung ke bawah, kiri dan kanan. Yang kedua, galiliur adalah gerak halus kepala yang memulai dari menarik dagu, kemudian ditarik dengan leher dan kembali ke arah tengah.
Dan yang ketiga adalah pacak gulu dan jiling, merupakan sebuah gerak kepala ke kiri dan ke kanan secara cepat. Di sini saya akan memaparkan teknik dan prosedur gerak tari. Coba kita perhatikan bersama dari pemaparan penjelasan materi dan contoh gambar yang telah tertera. Di gambar ini mencontohkan sebuah gerakan badan, yang diantaranya sebagai berikut. Hoyong yaitu gerakan badan yang dicondongkan ke samping kanan atau kiri. Ekyak yaitu gerakan badan dicondongkan ke kiri atau ke kanan, dengan sikap tangan lurus ke samping. Plotan yaitu gerakan arah pandangan. Oklak yaitu menggerakkan pundak ke depan dan ke belakang. Entrak yaitu menghentakkan badan ke bawah berkali-kali seolah badan mengeper. Dan ketika saya menjelaskan dari pemaparan materi ini, coba sambil kalian lihat gambar yang telah tertera. Selanjutnya, merupakan contoh gerakan kepala. Gerakan kepala di dalam tradisi Jawa Barat disebut galeong. Galeong dan gelengan diistilahkan kepala tengok kanan dan kiri. Selanjutnya kita membahas gerakan kaki atau disebut bebek, yaitu mengatakan ujung telapak kaki. Gejuk yaitu hentakan kaki ke belakang dengan jinjit. Kengser yaitu bergerak ke kiri ataupun ke kanan dengan menggerakkan kedua telapak kaki. Srising yaitu lari kecil dengan berjinjit. Dan trecet yaitu telapak kaki jinjit bergerak ke kiri dan ke kanan. Tunjak tacet yaitu sikap berdiri diam. Coba sambil kalian lihat dan perhatikan gambar yang menunjukkan gerakan kaki. Dan yang terakhir merupakan contoh gerakan tangan atau diistilahkan sebagai lenggang, yaitu menggerakkan kedua tangan dengan arah yang berlawanan. Pablang yaitu meluruskan kedua tangan ke atas dengan telapak tangan mengarah ke atas dan ke bawah. Ngerayung yaitu gerak telapak tangan membuka dan ibu jari ditekuk ke telapak tangan. Coba kalian perhatikan pada gambar yang telah tertera, merupakan sebuah gerakan tangan yang menunjukkan beberapa gerak bervariasi. Bagaimana? Cukup jelaskan pemaparan materi yang telah saya berikan kepada kalian mengenai gerak dasar tari yang meliputi konsep gerak tari, teknik gerak tari, dan prosedur gerak tari. Saya harap apa yang telah saya berikan kepada kalian bisa kalian mengerti dan kalian pahami. Sehingga ketika saya memberikan sebuah pertanyaan ataupun tugas kepada kalian mengenai materi ini, kalian dapat mengerjakannya dengan baik dan benar. Saya ingatkan kembali kepada kalian semua, tetap menjaga kesehatan agar tidak terserang virus corona. Dan yang paling terpenting kita harus mengikuti protokol yang telah ditentukan untuk mencegah penyebaran virus corona ini. Sekian video pembelajaran kita di pertemuan keempat ini. Saya berharap apa yang telah saya berikan kepada kalian bisa kalian pahami dan kalian mengerti. Sebelum kita akhiri video pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sekian video pembelajaran kita, saya ucapkan terima kasih.